Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Azmi, NIM 120210022 dari TPB 20, Prodi Teknik Sipil. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang UAS PKS 2. Program yang saya pilih yaitu tentang mata kuliah matematika dan fisika. Untuk mata kuliah di sini saya akan membahas tentang cara menghitung luas segitiga, belah ketupat, dan persegi panjang. Dan untuk program fisika yaitu menghitung gaya, massa jenis, dan energi potensial. Oke, untuk program pertama saya akan menjelaskan tentang program matematika. Oke, ini flowchartnya. Di sini saya mendeklarasikan tipe data real array dengan variabel bilangan dan ukurannya yaitu 2 di sini, dan integer dengan variabel pilih, string dengan variabel ulangi. Nanti ketika menjalankan program, outputnya akan keluar menghitung luas segitiga, belah ketupat, dan persegi panjang. Dan nanti kita disuruh untuk memilih mana yang akan kita mau, pilihan 1, 2, atau 3. Untuk pilihan 1 nanti akan keluar yaitu perhitungan luas segitiga. Untuk pilihan 2 akan keluar perhitungan luas belah ketupat. Untuk pilihan 3 akan keluar perhitungan luas persegi panjang. Dari pilihan 1, 2, atau 3 ini bisa kita sebut dengan kondisi, yaitu if. Misalnya, kalau kita pilih 1, nanti akan keluar outputnya menghitung luas segitiga. Dan kita diminta untuk menginputkan alasnya, besar alas dalam meter dan tinggi dalam meter. Untuk luas segitiga sendiri yang kita ketahui adalah alas kali tinggi kali setengah, dan outputnya di sini luas segitiga sama dengan bilangan 0 kali bilangan 1 kali setengah, yang nantinya luas segitiga itu dalam meter pangkat 2. Bilangan 0 itu apa? Bilangan 0 adalah alas yang kita inputkan. Bilangan 1 itu apa? Bilangan 1 itu adalah tinggi yang kita inputkan tadi, dalam meter kedua. Oke, misalnya kalau kita pilih angka 2, nanti akan keluar output menghitung luas belah ketupat. Kita disuruh untuk menginputkan besar diagonalnya dalam meter dan besar diagonal 2-nya dalam meter juga. Seperti yang kita tahu, untuk luas belah ketupat yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dikali setengah. Dan outputnya di sini yaitu luas belah ketupat sama dengan bilangan 0 kali bilangan 1 kali setengah. Nah, artinya hasilnya adalah meter pangkat 2. Bilangan 0 itu apa? Yaitu diagonal 1 tadi yang kita inputkan. Bilangan 1 itu apa? Itu tadi diagonal 2 yang kita inputkan. Selanjutnya, jika kita pilih 3, akan keluar menghitung luas persegi panjang. Artinya kita akan diminta untuk menginputkan panjang dalam meter dan lebar dalam meter. Yang kita ketahui, luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Outputnya di sini luas persegi panjang sama dengan bilangan 0 dikali bilangan 1. Yang hasilnya nanti akan dalam meter pangkat 2. Bilangan 0 itu apa? Itu panjang dalam meter. Dan bilangan 1 itu apa? Ini, lebar dalam meter. Nah,
jika kita bisa menginputkan 4, nanti akan keluar pilihan error. Jadi kita harus memilih 1, 2, atau 3. Kalau 4, maka tidak ada rumus yang akan dijalankan. Nah, di sini di akhir program, misalnya kita memilih angka 3, menghitung luas persegi panjang, nanti akan keluar output tekan Y besar untuk ulang. Nah, jika kita mau mengulang program untuk mencari rumus yang lain, tekan Y besar. Ini, ulangi sama dengan semangat Y besar. Oke, coba kita jalankan. Untuk pilihan 1, hitung luas segitiga, inputkan alas. Misal, alasnya 2 meter, tingginya 2 meter. Nah, hasilnya luas segitiga sama 2 meter pangkat 2. Nah, jika kita ingin mengulangi, maka tekan Y besar. Lalu, program apa yang akan kita pilih? Rumusnya. Misal, selanjutnya yang 2. Inputkan diagonal 1 untuk menghitung ketupat. Misalnya 3. Diagonal 2-nya 1. Nah, ini pas ketupat. Itu 2 meter pangkat 2. Nah, kalau kita salah ingin mengulangi tapi kita tekan Y kecil, maka program otomatis berhenti. Nah, untuk yang selanjutnya tadi pilihan 3 belum. Inputkan 3, panjangnya misalnya 6 dan lebarnya misalkan 4. Hasil keluar luas persegi panjang sama dengan 24 meter pangkat 2. Kita ulangi. Nah, tadi saya telah menjelaskan kalau misalnya kita menginputkan angka 4, maka akan keluar pilihan error. Pilihan error. Oke, segitu flowchartnya. Kita lihat program C++. Di sini seperti biasa, include string using name space std. In main-nya ini tipe float. Float ini seperti bilangan berkoma nanti, desimal untuk misalnya 1/2 misalnya 0,5 nanti akan berkoma hasilnya. Dan integer pilih. Char ini untuk apa? Seperti huruf. Kalau in angka, char itu huruf. Nah, char ulangi. Kalau in pilih 1. Baiklah, di sini ada do dan while. Ulangannya. Untuk yang pertama, cout, keluar cout, menghitung luas segitiga, belah ketupat, dan persegi panjang. Untuk cout 1, hitung luas segitiga, cout 2, hitung belah ketupat, cout 3, hitung luas persegi panjang. Dan akan ada cout pilih 1, 2, atau 3. Nah, nanti akan kita pilih mau yang 1, 2, atau 3. Oke, jika kita pilih if, seperti di flowchart tadi, akan ada pilihan kondisi if. Jika kita pilih 1, maka kita disuruh menentukan alas dalam meter.
dengan indeks bilangannya bilangan 0, tinggi meter, saya bilangnya bilang 1, dan nanti akan keluar hasil segitiganya, yaitu bilangan 0 dikali bilangan 1, yaitu alas dikali meter kali setengah sama dengan meter pangkat 2. Nah, untuk selanjutnya if pilih sama dengan 2, jangan kalau outnya diagonal 1 meter sama dengan berapa gitu yang kita mau. Ini bilangan indeks 0 yang diagonal 1 meter. Out yang selanjutnya diagonal 2 meter. Untuk indeksnya bilangan 1. Maaf, di sini ada sedikit gangguan. Selanjutnya luas akan keluar hasil dari luas belah ketupat, yaitu bilangan 0 dikali bilangan 1 kali setengah. Bilangan 0 tadi yaitu diagonal 1, bilangan indeks 1 itu diagonal 2. Selanjutnya if kondisi 3-nya itu pilih 3, pilih sama dengan 3, outnya panjang meter, panjangnya apa gitu. Untuk indeksnya bilangan 0, lebar dalam meter, indeksnya bilangan 1, dan nanti akan keluar hasil dari perhitungan luas persegi panjang, itu bilangan indeks 0 kali bilangan indeks 1, yaitu panjang kali lebar, nanti dalam meter pangkat 2. Nah, ini kondisi selanjutnya else. Jika kita yang tadi dalam flowchart menyebutkan 4, maka pilihan akan keluar pilihan error. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengulangi program untuk mencari rumus yang lain, maka tekan Y besar. Kalau Y kecil, program akan berhenti. Tekan Y untuk ulangi. Nah, kita coba programnya. Nah, menghitung luas segitiga belahan ketupat dan persegi panjang. Yang pertama, hitung luas segitiga. 2, hitung luas belah ketupat. 3, hitung luas persegi panjang. Misalnya kita pilih 1. Alasnya inputkan misalnya 6, tingginya 3, maka akan keluar luas segitiganya itu 9 meter pangkat 2. Jika ingin mengulangi, tekan Y besar, bukan Y kecil, Y besar. Misalnya kita ingin menghitung luas persegi panjang 3, panjang meternya ingin berapa. Kalau misalnya di soal ditanya meternya 10 meter, lebarnya 10 juga, maka luas persegi panjangnya itu 100 meter pangkat 2. Jika ini kita ingin mengulangi, tapi kita menginputkan Y kecil, maka program akan salah, berhenti. Oke, tadi yang untuk luas belah ketupat umum, pilih 2, diagonal 1-nya misalnya 1, diagonal 2-nya misalnya 1 juga. Nah, ini luas belah ketupat. Kenapa hasilnya berkoma? Karena tadi tipe datanya itu float. Untuk program selanjutnya itu program fisika. Baiklah, selanjutnya untuk program fisika. Flowchartnya di sini saya mendeklarasikan tipe data real array dengan variabel bilangan dengan
ukuran arraynya itu 4. Selanjutnya integer, variabelnya pilih, string, variabelnya ulangi. Pada sini outputnya menghitung gaya percepatan dan energi potensial. 1 hitung gaya, 2 hitung massa jenis, 3 hitung energi potensial. Untuk selanjutnya pilih 1, 2, atau 3. Nah, di sini jika pilih 1 yaitu hitung gaya, jika pilih 2 itu hitung massa jenis, jika pilih 3 yaitu hitung energi potensial. Ada dalam 3 kondisi. Ada dalam 3 kondisi. Pilih 1, pilih 2, pilih 3. Nah, jika kita inputkan lebih dari 4 atau 4 ke atas, maka akan keluar outputnya itu pilihan error. Karena di sini saya hanya memasukkan 3 rumus. Nah, untuk kondisi pertama, jika kita pilih 1, akan keluar output massa benda. Itu akan diminta kita untuk memasukkan massa bendanya dalam kilogram. Indeksnya di sini bilangannya 0. Selanjutnya percepatan dalam meter per second kuadrat. Dalam indeks bilangnya sama dengan 1. Nah, di sini bilangan indeks 2 sama dengan bilangan indeks 0 dikali bilangan indeks 1, itu maksudnya itu gaya sama dengan massa benda dikali percepatan. Nah, nanti akan keluar hasilnya, misalnya gaya atau F sama dengan hasil dari bilangan indeks yang 2 ini dalam nantinya Newton. Selanjutnya dalam kondisi 2 yaitu kita akan menghitung massa jenis. Outputnya akan keluar besarnya massa benda, itu yang akan diminta. Bilangan indeksnya 0, selanjutnya besar volume, bilangan indeksnya 1. Nah, di sini bilangan indeks 2 sama dengan bilangan indeks 0 per bilangan indeks 1. Itu maksudnya adalah massa jenis sama dengan massa benda dikali volume. Nah, hasilnya itu besarnya massa jenis atau rho sama dengan bilangan indeks 2 dalam kilogram per meter kuadrat. Bilangan indeks 2 itu ini tadi hasil perhitungan. Nah, dalam kondisi 3 yaitu kita akan menghitung energi potensial. Outputnya akan keluar itu besarnya massa benda. Sama seperti tadi, kita akan menginputkan bilangan indeks 0, itu ini. Misalnya massa benda, selanjutnya percepatan gravitasi atau G, indeks bilangan indeks 1, dan selanjutnya tinggi H dalam meter, bilangan indeks 2. Nah, di sini bilangan indeks 3 sama dengan bilangan indeks 0 dikali bilangan indeks 1 dikali bilangan indeks 2. Maksudnya adalah energi potensial itu sama dengan bilangan indeks 0 massa benda dikali bilangan indeks 1 percepatan gravitasi dikali bilangan indeks 2 itu dikali tinggi. Nah, outputnya nanti besarnya energi potensial atau EP sama dengan hasil dari bilangan indeks 3 nih, yang tadi, perhitungan tadi, yaitu dalam Joule. Nah, selanjutnya jika kita nanti ingin mengulangi program, nanti tekan Y. Sini input ulangi, tekan Y. Ulangi sama dengan Y sama dengan Y besar. Harus Y besar, bukan Y kecil. Oke, akan kita coba program. Misalnya 1. Hitung gaya. Untuk menghitung gaya, inputkan massa bendanya. Misalnya 2. Kecepatannya 1. Maka misalnya gaya F sama dengan 2 Newton. Nah, jika ingin mengulangi, tekan Y besar. Kecil. Kalau misalnya Y kecil, maka program akan
berhenti seperti yang program matematika tadi. Oke, kita ulangi. Yang pilihan 1 sudah, selanjutnya pilihan 2 itu masa jenis besar. Inputkan masa jenis dari benda. Maaf, kita memilih 2, itu hitung masa jenis. Selanjutnya disuruh inputkan masa benda. Misalnya masa benda 4, volumenya ini 2. Nah, maka besarnya masa jenis rho sama dengan 2 kg meter per kuadrat. Nah, jika ingin mengulangi seperti yang saya katakan tadi, inputkan Y besar bukan kecil, Y besar. Nah, program akan mengulangi. Untuk pilihan 3, inputkan besarnya masa benda. Percepatannya misalnya tingginya misalkan 2. Maka besar energi potensial EP sama dengan 16 Joule. Nah, kalau ingin mengulangi seperti tadi, ulangi Y. Nah, seperti yang kayak saya katakan, jika kita pilihannya cuma 1, 2, 3. Kalau kita memilih 4 atau 5, 6, 7, 8, misalnya kita pilih 8. Nah, pilihannya error seperti itu. Selanjutnya untuk program C++. Seperti biasa, std include iStream using namespace std. In main-nya sini float seperti matematika untuk bilangan desimal, bilangannya variabel bilangan dengan ukurannya 4, dan hasil integernya pilih, caranya ulangi seperti yang saya jelaskan di matematika tadi. Nah, di sini ada perulangan do dan while untuk nanti mengulangi program menginputkan Y besar. Nah, nanti akan keluar cout-nya menghitung gaya, masa jenis, dan energi potensial. Untuk 1 hitung gaya, 2 hitung masa jenis, 3 hitung energi potensial. Untuk cout-nya pilih 1, 2, atau 3. Dan kita akan menginputkan 1, 2, atau 3. Kondisinya ada 3. Yang pertama, if pilih sama dengan 1, cout-nya akan keluar diminta masa benda, maka kita akan menginputkan masa benda nanti. Sini indeks bilangan indeksnya yang 0. Yang selanjutnya bisa kecepatan, bilangan indeks 1, bilangan indeks 2 yang tadi saya jelaskan yaitu gaya sama dengan bilangan 0 atau masa benda dikali bilangan indeks 1 yaitu kecepatan, maka akan keluar outputnya besar gaya atau F sama dengan hasil bilangan 2. Nah, ini tadi kalian dalam Newton. Selanjutnya yang kondisi 2, jika kita pilih 2, cout-nya besar masa benda yang akan kita inputkan bilangan indeks ke 0 dan besar volume yang indeks ke 1. Ini bilangan indeks kedua sama dengan maksudnya masa jenis sama dengan bilangan indeks 0 yaitu masa benda per bilangan indeks 1 yaitu volume. Dan keluar outputnya besar masa jenis yaitu rho, itu hasil perhitungan dari indeks bilangan kedua dalam kilogram meter kubik. Nah, untuk kondisi yang ketiga, di sini menghitung energi potensial dan keluar output masa bendanya berapa, dan kita inputkan bilangannya indeks bilangan 0. Selanjutnya percepatan gravitasinya berapa, bilangan indeks 1 tingginya berapa, bilangan indeks 2.
Nah, di sini bilangan 3 yaitu maksudnya energi potensial sama dengan bilangan indeks 0 massa benda dikali bilangan indeks 1 kecepatan gravitasi dikali bilangan indeks 2 yaitu tinggi. Nah, akan keluar outputnya nanti jika kita telah menginputkan semua. Biasanya energi potensial atau EP sama dengan hasil bilangan indeks 3. Bilangan indeks 3 ini yaitu perhitungan yang tadi. Joule. Nah, jika kita kondisi selanjutnya jika kita menginputkan di atas 3 yaitu 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, maka pilih akan keluar output error. Nah, ini jika kita ingin mengulangi, nanti dari program akan ada tekannya untuk ulangi jika ingin mengulangi. Jika tidak, ya tidak apa-apa. Ini besar. Yang perulangan tadi 2 ya. Oke, akan kita coba programnya. Misalnya untuk pilihan 1 hitung gaya. Tekan massa benda dalam kilogram 5. Kecepatannya 2. K besar gaya S sama dengan 10 Newton. Kalau mengulangi Y. Hitung gaya mas. Ya, apa yang akan kita pilih perhitungannya saja. Misalnya tadi kalau kita lebih inputkan dari 3 sampai 4 maka pilihan error. Nah, kita ulang lagi input Y. Hitung gaya. Gaya sudah, massa jenis untuk pilihan 2. Besar massa bendanya 5, besar volume-nya 2. Nah, ini kegunaan float tadi 2,5 untuk menghasilkan bilangan desimal berkoma. Contohnya untuk program 3 hitung massa, hitung energi potensial pilihan 3. Buatkan massa bendanya, misalnya kita pakai koma 1,5 kecepatannya 2. Maaf, kecepatan gravitasi 3. massa benda tadi 1,5. Kecepatan gravitasi yaitu 10, biasanya 10. Tingginya bebas itu 4. Nah, hasilnya akan seperti ini. Energi potensial 60 Joule. Nah, seperti itulah program dari fisika. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekian dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.